Hello guys, balik lagi sama Slow Film. So hari ini Slow Film mau bawain alur cerita dari film sensor. Film ini bercerita tentang seorang pekerja di lembaga penyensoran film yang pernah kehilangan adiknya. Suatu hari, ia melihat seseorang yang sangat mirip dengan adiknya di sebuah film. Ia pun yakin bahwa pemeran tersebut adalah adiknya yang menghilang. So gimana ceritanya? Yuk langsung ikutin aja alur ceritanya sampai selesai guys. Enid adalah seorang pekerja di lembaga sensor. Dalam kesehariannya, ia bertugas untuk menonton sebuah film dan memutuskan bagian-bagian mana saja dalam film tersebut yang terlalu sadis dan harus disensor. Enid juga sering mengikuti rapat tentang apakah sebuah film pantas untuk ditayangkan atau tidak. Suatu hari, ketika Enid dan temannya melakukan penyuntingan sebuah film, teman Enid meminta izin pulang terlebih dahulu karena ada suatu pesta ulang tahun yang harus ia hadiri. Enid pun menyelesaikan pekerjaannya sendirian dan pulang larut malam. Di jalan pulang, ia melihat seorang wanita berambut merah dan mencoba memanggilnya. Namun ternyata wanita berambut merah tersebut bukanlah wanita yang Enid cari. Saat sampai di rumah, orang tua Enid menelpon dan mengatakan bahwa mereka memiliki suatu hal penting untuk disampaikan pada Enid. Ternyata orang tua Enid memutuskan untuk mengeluarkan akte kematian Nina. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa dahulu Enid memiliki saudara berambut merah bernama Nina. Namun sayangnya Nina menghilang di dalam hutan dan belum pernah ditemukan sampai sekarang. Enid terang-terangan menolak akte kematian Nina dan bersikeras. Ia meminta orang tuanya untuk mencoba mencari keberadaan Nina. Namun orang tua Enid sudah mantap dan tak ingin berlarut lagi dalam kesedihan. Mereka tetap akan menganggap Nina sudah tiada. Enid yang kecewa dengan keputusan kedua orang tuanya pun pulang dengan rasa sedih. Di rumah, ia membuka album kenangannya bersama Nina. Keesokan harinya, Enid kembali ke kantornya untuk menyunting film. Ada sebuah adegan ekstrim tentang pemerkosaan yang terlihat sangat nyata. Setelah selesai, bos Enid yang bernama Fraser memanggilnya. Fraser bertanya apakah Enid adalah orang yang menyunting film berjudul The Range, karena baru-baru ini telah terjadi sebuah pembunuhan yang menggunakan metode yang sama dengan yang ada di film The Range. Adegan tersebut adalah ketika seseorang melakukan pembunuhan dan memakan kulit wajah korbannya. Media menyalahkan pihak penyensor karena melewatkan adegan yang berbahaya untuk dipublikasikan. Media menyebut sang pembunuh dengan amnesia killer karena sang pembunuh mengaku bahwa ia lupa pada pembunuhan yang ia lakukan. Malamnya, Enid menonton siaran berita tentang pembunuhan tersebut. Ia juga mendapat telepon dari ayahnya yang mengatakan bahwa ayahnya kecewa atas kelalaian Enid yang memakan korban jiwa. Pagi pun tiba. Ia berangkat kerja menggunakan kereta seperti biasa. Wartawan ternyata telah mengerubungi kantor Enid untuk meminta keterangan, namun Enid memilih untuk mengacuhkan mereka. Di dalam kantor, seseorang bernama Doug datang dan menemui Fraser. Enid berpapasan dengan Doug dan Fraser yang akan keluar. Doug memperkenalkan dirinya sebagai seorang produser film. Doug meminta Fraser agar membiarkan Enid menyunting film terbarunya yang berjudul Don't Go in the Church karya Frederick North. Enid pun menonton film tersebut bersama temannya Perkins. Film tersebut menceritakan tentang dua orang gadis yang bermain di sebuah kabin hutan. Salah satu dari anak perempuan tersebut masuk terlebih dahulu, dan satunya lagi menyusul namun dengan membawa sebuah kapak di tangannya.
Enid merasa bahwa adegan di film tersebut cukup mirip dengan kejadian di hidupnya, yaitu ketika adik perempuannya menghilang di kabin tengah hutan. Enid yang melihat film mengerikan itu pun merasa mual. Perkins menyusul Enid ke kamar mandi dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Enid bertanya pada Perkins mengenai apa alasan amnesia killer lupa pada pembunuhan yang ia lakukan. Menurut Perkins, mungkin sang pembunuh mengalami syok dan trauma mendalam hingga membuat sebagian memori di pikirannya tertutup. Kemungkinan otaknya yang terkena syok juga mengedit ingatannya dan membuat ia lupa akan segala hal. Di rumahnya, sang ibu menelpon. Enid hampir menceritakan tentang film yang tadi ia sunting dan memiliki kemiripan dengan kejadian saat Nina menghilang. Namun Enid mengurungkan niatnya dan mengingat sang ibu yang telah membulatkan tekad untuk menghentikan pencarian Nina. Keesokan harinya, Enid dan Perkins kembali menyaksikan sebuah film untuk disunting. Enid lalu pergi ke bagian arsip dan meminta data semua film yang disutradarai oleh Frederick North. Namun sang penjaga arsip mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk mencari dan mengumpulkan film-film karya Frederick North. Enid kemudian pergi mengunjungi sebuah tempat rental kaset dan meminta film karya Frederick North. Ia pun diberi sebuah kaset film berjudul Asunder. Di film tersebut, terdapat seorang gadis bernama Alice yang memiliki rambut berwarna merah, mirip seperti rambut Nina yang menghilang. Enid juga memperhatikan mata Alice Lee dengan seksama, dan ia yakin bahwa Alice Lee adalah adiknya yang dulu hilang di hutan. Enid kemudian pergi menemui orang tuanya dan menceritakan bahwa ia menemukan seorang gadis bernama Alice Lee yang memiliki rambut dan mata yang benar-benar sama dengan Nina. Orang tua Enid menyuruh Enid untuk berhenti mencari Nina karena orang itu sudah pasti bukan Nina. Namun Enid sangat yakin bahwa Alice Lee adalah Nina. Ia pun memutuskan untuk mencari Alice Lee sendirian. Keesokan harinya, Enid diam-diam memasuki ruang arsip dan mencari dokumen film Don't Go in the Church. Ia mencatat alamat rumah produser Doug untuk mencari sutradara Frederick North dan menemukan Alice Lee. Doug yang melihat Enid seorang diri pun mempersilahkannya masuk dan mengobrol. Enid melihat foto Alice Lee dan bertanya, apakah ia mirip dengan Alice Lee? Doug pun setuju bahwa Enid dan Alice Lee terlihat mirip. Enid juga bertanya apakah Doug tahu di mana Frederick North berada. Menurut Doug, Frederick North sekarang sedang berada di tempat syuting yang sama dengan film Don't Go in the Church yang pertama, dan ia sedang bersiap-siap untuk syuting film Don't Go in the Church yang kedua. Enid menanyakan apakah Alice Lee akan bermain di film kedua tersebut. Doug pun menjawab bahwa film ini akan menjadi film terakhir Alice Lee karena waktu Alice Lee sudah habis. Mendengar perkataan Doug, Enid semakin yakin bahwa Alice adalah Nina yang diculik dan akan dibunuh malam ini. Ketika Enid hendak pergi, Doug justru merayu Enid untuk tidur bersama. Enid pun memberontak dan mendorong Doug hingga Doug jatuh dan lehernya tertusuk sebuah besi hingga meninggal. Enid pun pulang ke rumah dan nampak ketakutan karena ia telah secara tak sengaja membunuh Doug. Ia juga terus mendapat kecaman dari orang-orang tak dikenal yang terus menelponnya dan menyalahkannya atas kelalaian sensor film The Range. Enid pun membulatkan tekadnya untuk pergi menemui Alice Lee. Ia pergi ke kantornya dan pergi menuju ruang arsip. Ia mencari sendiri dokumen tentang film Don't Go in the Church dan mencari letak syuting Don't Go in the Church yang pertama. Singkat cerita, ia pun sampai di hutan tempat akan dilaksanakan syuting Don't Go in the Church yang kedua. Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Debbie dan menanyakan apakah ini adalah tempat syuting yang akan diperankan oleh Alice Lee. Debbie mengira bahwa Enid adalah salah satu aktor dan langsung membawanya untuk dirias. Saat sedang dirias, seorang pria datang dan menyuruh Enid untuk segera pergi ke hutan dan memulai syutingnya. Enid pun berjalan ke dalam hutan. Tiba-tiba seorang pria memanggilnya.
ternyata itu adalah Frederick North. Enid menanyakan di mana Alice Lee, namun Frederick tidak menjawabnya. Enid kembali bertanya dari mana Frederick mendapat inspirasi tentang adegan dua anak di kabin hutan pada film Don't Go in the Church yang pertama. Frederick menjawab bahwa adegan itu dibuat berdasarkan kisah nyata yang ia tahu. Frederick kemudian menyuruh Enid untuk mengeluarkan hal paling busuk dalam dirinya. Enid kemudian berjalan masuk ke sebuah kabin hutan dan mengambil sebuah kapak. Saat ia masuk, seorang pria bertubuh besar mengerikan tiba-tiba mendekat dan memeluknya. Setelah berpelukan, pria itu tiba-tiba mengeluarkan Alice Lee dan menyuruh Enid untuk membunuh Alice Lee. Enid yang kebingungan justru benar-benar menebaskan kapaknya ke tubuh sang pria besar sampai tewas. Alice Lee yang melihat hal itu pun berteriak ketakutan. Semua kru film pun datang, dan Alice Lee yang syok pergi melarikan diri. Enid yang melihat situasi kacau ini langsung menuduh Frederick bahwa filmnya lah yang membuat hal mengerikan ini terjadi. Enid lalu menebas kepala Frederick sampai putus. Enid lalu berlari mengejar Alice dan berhasil menemukannya. Enid mencoba meyakinkan Alice bahwa Alice sebenarnya adalah adiknya Nina yang dulu hilang. Namun Alice justru makin ketakutan dan mengatakan bahwa ia sudah memiliki seorang kakak dan Enid bukanlah kakaknya. Alice pun segera berdiri dan lari meninggalkan Enid. Enid yang syok bersandar di sebuah batu dan berharap agar Alice kembali. Tak lama, Alice ternyata benar-benar kembali. Mereka berdua pun berlarian dan masuk ke sebuah mobil untuk menuju rumah orang tua mereka. Terlihat sekilas bahwa Alice sebenarnya sedang berteriak di dalam mobil dan bukan tersenyum. Mereka pun sampai dan Alice segera berlari menghampiri orang tua Enid. Di imajinasi Enid, Alice adalah Nina yang sedang berlari menuju orang tuanya dan berpelukan dengan bahagia. Namun nyatanya, itu adalah Alice yang berlari menuju orang tua Enid karena takut pada Enid dan meminta pertolongan pada mereka. So, untuk kalian yang masih bingung sama endingnya, bakal gue jelasin dikit di sini. Jadi intinya apa yang terjadi sama Enid dan Amnesia Killer adalah hal yang sama, dimana mereka mengalami syok berat dan pikiran mereka mengedit ingatan mereka sesuai dengan yang mereka mau. Karena tumpukan dari pekerjaan dan adiknya di masa kecil yang menghilang, Enid menjadi termotivasi dengan Alice Lee dan melihat Alice Lee sebagai adiknya yang asli. Jadi itu dari gue. So, thank you guys for watching and bye-bye.